Recording progress. Biasanya pas kasih. Silakan dilanjutkan. Ya. Maaf, saya ganti link baru karena tadi durasinya sudah habis. Bener banget. Mohon maaf Mbak Gita, mic mohon dimatikan setelah. Izin menjawab pertanyaan Mas Hafiz dengan pertanyaan bagaimana Islam mengatur hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Dalam Islam, hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan saling melengkapi. Untuk kewajiban laki-laki yaitu wajib memberikan nafkah, perlindungan, dan memimpin keluarga serta memperlakukan istri dengan baik. Untuk perempuan wajib menjaga kehormatan, mendukung suami, dan taat selama tidak bertentangan dengan agama. Sedangkan untuk hak suami mendapatkan ketaatan istri dan memimpin keluarga. Untuk hak istri yaitu memberi nafkah, perlindungan, mahar atau mas kawin, dan berhak mengajukan perceraian atau khula jika diperlukan. Apakah sudah jelas, Mas Hafiz? Sudah, Mbak. Terima kasih. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang ketiga dari Mbak Alfia, bagaimana Islam menghadapi kasus LGBT di Indonesia yang semakin marak dan bagaimana cara Islam mengatasi serta bagaimana cara kita agar tidak terjerumus kasus tersebut. Islam dengan tegas menentang perilaku LGBT. Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk bahwa LGBT hanya diperbolehkan antara laki dan perempuan yang sah. Beberapa ayat dalam Al-Quran seperti surah Al-A'raf dan surah An-Nisa menyinggung tentang larangan perbuatan LGBT. Kemudian bagaimana cara Islam mengatasinya? Dengan cara pendidikan agama, meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah manusia melalui pendidikan agama yang kuat. Kemudian bimbingan dan konseling, memberikan dukungan psikologis kepada individu yang terlibat dalam perilaku LGBT untuk membantu mereka keluar dari kecenderungan tersebut. Kemudian penerapan hukuman yang manusiawi dalam konteks hukum syariah. Meskipun ada pendapat yang mengizinkan hukum fisik terhadap perilaku LGBT, banyak ulama yang lebih menekankan pada pendekatan pembinaan yang mengedepankan kasih sayang dan perbaikan perilaku.
Kemudian cara agar kita tidak terjerumus kasus tersebut dengan memperkuat iman dan takwa, seperti menjaga ibadah yang baik, seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Kemudian menjaga pergaulan, bergaul dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang baik dan tidak terlibat dalam komunitas yang mendukung atau mendorong perilaku LGBT. Kemudian mencari dukungan. Jika merasa ada ketertarikan atau kecenderungan terhadap perilaku LGBT, sebaiknya segera mencari dukungan dari tokoh agama, psikolog, atau teman-teman yang bisa memberikan bimbingan. Kemudian menjaga adab dan moral. Memahami bahwa Islam mengajarkan untuk menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak moral, seperti menyalahgunakan media sosial, menonton konten yang tidak sesuai dengan norma, atau melibatkan diri dalam perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Bagaimana, Mbak Alfi ya? Bapak sudah jelas? Sudah. Terima kasih, Mas Chandra. Oke. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Saya pribadi ingin minta maaf jika ada tutur kata yang salah. Eh, eh, saya ingin minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya, sangat baik, dan juga pertanyaan atau tanggapannya ini ada 3 hal, nanti kita singgung sedikit. Saya kira jawaban sudah mewakili nih. Pertama, bagaimana Islam menangani isu gender terkait diskriminasi gender dalam konteks sosial dan hukum. Tentu karena ini yang ditanyakan Islam ya, Islam tentu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijtihad para ulama ya. Dalam hal ini ijtihad ulama dalam mendalami Al-Quran dan Al-Hadis dikaitkan dengan isu-isu kontemporer atau isu-isu kontekstual. Dalam konteks sosial, ya tentu menjadi medan dakwah ya, medan dakwah bagi para mubalik ya untuk senantiasa mengingatkan bahwa Islam menyatakan kesetaraan hak ya, kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, karena dalam Islam ya dalam Al-Hujurat itu dijelaskan bahwa yang dinilai adalah takwanya ya, bukan laki-lakinya atau perempuannya atau suku atau bangsanya. Nanti ada di slide. Dalam bidang hukum tentu sama memberikan perlindungan hukum ya. Misalnya Aisyah sebagai sebuah organisasi ya juga memiliki LBH, Lembaga Bantuan Hukum ya, yang membela hak-hak perempuan ya, membela kepentingan para perempuan dan lain sebagainya. Saya kira organisasi Islam yang lain juga beberapa sudah memiliki atau membuat lembaga bantuan hukum untuk mengatasi hal ini. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam memandang atau mengatur hak kewajiban perempuan dan laki-laki dalam pernikahan. Ya, yang kita harus pahami bahwa dalam Islam itu ada dua bidang ya. Yang pertama disebut tajrid atau purifikasi, yaitu dalam bidang akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak. Yang kedua tajdid dalam bidang muamalah. Jadi pernikahan juga ya masuk aspek muamalah duniawahnya. Misalnya tadi disampaikan bahwa laki-laki wajib memberikan nafkah, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat realita yang ada ya, bahkan sekarang tidak sedikit perempuan yang mencari nafkah dan laki-laki menjadi bapak rumah tangga ya. Ini bukan sesuatu yang salah ya, karena dalam konteks muamalah duniawiyah Nabi sendiri mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu urusan duniamu. Jadi ketika suami istri kemudian bersepakat
berbagi peran ya. Sang istri mencari nafkah, kemudian suami menjadi mengurusi rumah tangga. Itu juga bukan hal yang dilarang dalam Islam ya. Karena ini konteksnya muamalah duniawiyah. Justru ada anjuran dari Nabi untuk melakukan perubahan, melakukan kontekstualisasi keadaan. Jadi tidak bisa kemudian secara mutlak laki-laki wajib mencari nafkah. Ya. Tidak demikian ketika kemudian ada kesepakatan. Ya, bahkan sekarang dua-duanya juga sama-sama mencari nafkah. Sehingga kemudian balik lagi, bagaimana ketika ada ayat yang menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki itu di atas perempuan, ya. Bahasa secara lughawi kan seperti itu, atau laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, menjadi imam. Ya, kita lihat asbabun nuzulnya ya. Sebab-sebab turunnya Al-Qur'an, dan karena turunnya di Arab Saudi ya, yang dimana laki-laki sangat dominan bagi perempuan saat sebelum datang Islam, ya wajar ketika hal seperti itu diberlakukan. Tapi tentu Islam itu likuli zaman wa likuli makan. Islam itu selalu relevan dengan setiap zaman dan tempat. Ya, itu tadi bagaimana karena ini konteksnya muamalah duniawiyah, yang harus digapai itu ya substansinya, ya. Yang primer. Bagaimana agar ya keluarga berbagi peran menuju keluarga yang sakinah, ya. Keluarga yang tenang. Laki-laki mencari nafkah atau perempuan mencari nafkah itu bukan persoalan yang substantif, ya. Persoalan ini bagaimana kita menggapai keluarga kita menjadi keluarga sakinah, ya. Karena tadi zaman terus berubah, ya bisa jadi peran berubah. Ada yang keluarga laki-lakinya mencari nafkah, perempuannya ibu rumah tangga, begitu juga ada yang sebaliknya, ada yang dua-duanya juga sama-sama mencari nafkah. Ya, bahwa kemudian laki-laki dijadikan imam juga bukan berarti sesuatu yang mutlak, apapun keputusannya harus diikuti, ya. Diikuti selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya. Ya, seperti atiullah wa ati rasul wa uli amri minkum, ya. Kalau diteruskan ya sampai pada kelompok yang paling kecil, ya, yaitu keluarga. Kemudian bagaimana mengatasi kasus LGBT? Ya, ini di era informasi ini yang sangat terbuka tentu bukan hal yang mudah, ya. Kebebasan orang mengakses informasi, ya. Caranya tentu yang pertama tadi benar, ya, kita awali dari lingkungan terdekat kita, dari diri sendiri, keluarga, ya. Yang punya adik masih kecil ya dibimbing. Kalau megang Android apa yang ditonton itu, ya. Dalam dakwah yang lebih luas, ini kita dibenturkan dengan namanya hak asasi manusia. Jadi para pembela LGBT ini mengatakan ya, itu hak mereka, hak asasi manusia, ya. Ini yang kita tidak mudah ketika dibenturkan dengan hal-hal yang demikian. Walaupun sesungguhnya mereka mungkin juga meyakini ya kodratnya seperti apa. Ya, ini menarik ya, 3 hal. Ya, coba nanti kita kaitkan dengan PPT yang saya buat. Ke PPT sudah saya upload di Edu. Ya. Dan jangan lupa untuk absensi di Edu. Ya. Kemudian nanti saya masukkan ke Simak. Baik, Pak. Iya, terima kasih. Ada 3 ya, teori gender, perspektif alternatif, dan kesetaraan gender.
Pertama ya, banyak pendapat tentang makna gender ini. Ya, salah satunya saya ambil dari buku Gender, She and Society. Ya, di sini dikatakan bahwa gender itu behavior difference ya, perilaku yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, atau socially difference, atau ya perbedaan eh, sosial ya, dalam ranah sosial. Ya, secara lahiriah juga terlihat ya. Ya, ini perbedaan yang bukan kodrat atau ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri. Ya, melalui proses sosial budaya yang panjang ya, sehingga membentuk klaster tersendiri ya antara laki-laki dan perempuan ya. Klaster yang memiliki banyak kecenderungan yang relatif berbeda. Bahkan walaupun sesungguhnya antara perempuan sendiri juga memiliki socially different tadi ya, perbedaan sosial tadi atau different behavior. Tapi ini kita bicara secara umum ya. Perbedaannya karena tadi adanya proses sosial dan budaya yang panjang. Yes. Ya, bisa sebagai contoh arisan ya. Secara secara relatif kan laki-laki nggak suka arisan, tapi perempuan suka arisan. Ya, seperti itu gampang. Kemudian gender adalah suatu konsep budaya yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini kita bicara secara umum ya. Kalau secara khusus laki-laki yang seperti perempuan juga ada, sosialnya perempuan yang secara laki-laki juga ada, tapi tentu relatif lebih sedikit ya. Ada kecenderungan perempuan suka sesuatu yang laki-laki tidak menyukainya ya. Ya seperti sepak bola ya. Kecenderungannya ya laki-laki lebih banyak yang menyukai sepak bola daripada perempuan ya. Ya walaupun ada perempuan yang suka nonton sepak bola, tapi tentu jauh lebih sedikit ya. Kemudian kata gender itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara umum, pengertian gender merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Ya mungkin bahasanya lebih feminim ya. Ya walaupun ada perempuan yang nggak feminim gitu ya. Cepat saja. Kemudian ketidakadilan gender ya. Sebelum kedatangan Islam, hampir seluruh umat manusia memandang hina kaum perempuan. Jangankan memuliakannya, menganggapnya sebagai manusia saja bukan. Ini ya dulu salah satunya di masa jahiliyah sebelum Nabi hadir. Ya misalnya ketika seorang non-Muslim ya mengolok-olok Islam terkait poligami, ya karena sesungguhnya tidak paham sirah nabawiyah. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, ya, penduduk saat itu seorang laki-laki boleh menikahi berapapun wanita yang dia mau. Islam hadir dengan moderat, ya, tidak ujuk-ujuk langsung dilarang poligami. Ya, kalau dakwah seperti itu tidak akan efektif, pasti Islam akan ditentang. Tapi dengan membatasi, ya, masna wasulasa waruba. 2, 3, atau 4. Itu pun jika mampu berlaku adil. Ya, itu kan sama saja sebenarnya dikatakan jangan poligami ya, karena berlaku adil itu sangat tidak mudah ya, berlaku yang proporsional. Nah, ini yang tidak paham ya, yang tidak paham sirah nabawiyah, yang kemudian mengolok-olok Islam dengan ketentuan terkait dalam bahasa membolehkan poligami, walaupun harus berlaku adil. Tapi sebenarnya semangatnya ya benar-benar dihindari ya.
Kemudian juga orang-orang Yunani menganggap wanita sebagai sarana kesenangan saja ya. Kemudian cahaya Islam hadir menerangi kegelapan itu dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Risalah yang memerangi segala bentuk kezaliman dan menjamin setiap hak manusia tanpa terkecuali. Bagaimana salah satu cara Nabi ya mengangkat peran perempuan ya, yang secara apa? Secara kelihatan sangat luar biasa ya. Yaitu ketika Nabi mengangkat Aisyah ya, istrinya menjadi panglima perang. Oh, kan luar biasa. Perempuan menjadi panglima perang. Yang dimana saat itu perempuan itu ya dapur sumur kasur, bahasanya seperti itu ya. Ya yang hanya di belakang yang sesungguhnya peran-peran itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Tapi Nabi ya mengajarkan sesuatu yang sangat revolusioner ya. Memberi peran yang luar biasa. Ini kan saat itu ya di luar nurul ya, di luar naral. Tapi itulah cara Nabi ya mengangkat harkat martabat perempuan. Kemudian kita agak jauh ke Indonesia, Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, merupakan salah satu ulama ya yang sangat memperhatikan kepentingan perempuan ya. Jauh sebelum isu kesetaraan gender atau feminisme berkembang di tanah air, Ahmad Dahlan sudah bekerja untuk menempatkan kaum perempuan dalam posisi yang setara dengan pria ya, meskipun dengan tugas yang berbeda. Ya, kalau kita lihat di film Nyai Walidah ya, yang saat itu bahkan perempuan itu dilarang untuk belajar ya. Itu kan luar biasa. 112 tahun yang lalu di Indonesia ya perempuan dibatasi betul, bahkan untuk belajar para suami melarangnya. Tapi ini Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah istrinya menggerakkan, ya, mencerdaskan para perempuan Indonesia. Ya. Kan kita lihat misalnya bukti Ahmad Dahlan tidak menjadikan perbedaan jenis kelamin terlihat dalam penempatan daftar pendakwah Muhammadiyah yang tidak selalu didominasi oleh kaum Adam. Ya 1 abad yang lalu jarang kita menemui ada mubalik perempuan. Ya, kalau sekarang sudah banyak ya, sudah cukup banyak. Bisa dibilang ini merupakan gebrakan baru pada dekade kedua abad ke-20 ya, 1 abad yang lalu, di mana juru dakwah perempuan masih sangat sedikit atau bahkan tidak ada ya, paling yang kemudian hanya menjadi tokoh nasional ya seperti Cut Nyadin dan lain sebagainya. Kemudian sejak awal Muhammadiyah berdiri di Yogyakarta pada 1912, 18 November, Ahmad Dahlan memposisikan perempuan sebagai pilar penting untuk mendukung organisasinya. Yang kemudian ya 2 tahun kemudian setelah berdiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah yang bertujuan sebagai wadah pergerakan bagi perempuan Muhammadiyah. Bayangkan 1 abad yang lalu, dan ini merupakan salah satu organisasi tertua di dunia ya. Kalau organisasi gerakan perempuan ya dalam bidang yang khusus untuk perempuan. Kalau Muhammadiyah tertua nomor 2 di Indonesia setelah Syarikat Islam. Baru kemudian yang ketiga muncul Nahdlatul Ulama. Apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan gender di lingkungan sosial? Pertama adanya ya subordinasi, menomorduakan perempuan. Ya bahkan dalam pilkada kemarin ya ada saja yang masih mendiskreditkan perempuan ya. Pemimpin, gubernur, bupati, masa wong wedon? Wah, itu ya bahkan ada benar-benarnya ya. Ini kita tentu sangat miris ya. Di era yang sudah sangat modern ya masih ada subordinasi seperti ini ya, menomorduakan perempuan. Kemudian stigma negatif yang melekat ya, stigma negatif yang melekat seperti
dianggap lemah, ya. Ya, bahkan sempat muncul isu kalau kepala daerahnya perempuan apa bisa belusukan ke sana kemari, ya. Apa kuat secara fisik. Wah, ini kan stigma negatif, ya. Padahal ya sekarang belum tentu secara fisik semangat laki-laki melebihi perempuan, ya. Kemudian perlakuan tindak kekerasan, ya ini termasuk stigma negatif juga, ya, karena korbannya selalu perempuan akan dianggap secara fisik lebih lemah daripada laki-laki, ya. Kemudian beban ganda yang dipaksa, ya mungkin ini perempuan, ya, yang bekerja sebagai ibu rumah tangga juga sekaligus sebagai pencari nafkah, ya, beban ganda. Ya tinggal tadi karena konteksnya muamalah duniawiyah, ya bagaimana ada kesepahaman antara suami istri, ya, sehingga keluarga sakinah itu bisa terwujud. Kemudian ada marginalisasi terhadap perempuan. Ya sekarang tentu semakin berkurang, ya, marginalisasi terhadap perempuan ini, ya karena kesadaran masyarakat, ya semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, ya mereka akan semakin memahami hal ini, ya, bahwa keunggulan seorang, ya misalnya dalam Al-Mujadalah ayat 11 itu bukan karena laki-laki atau perempuan atau hal lain, tapi tergantung iman dan ilmu yang dia miliki, ya. Ya. Bisa jadi perempuan menjadi pemimpin bagi laki-laki, ya ketika keilmuannya memang lebih tinggi. Atau bahkan kita bisa melihat dalam Al-Baqarah ayat 30-an itu kenapa malaikat, ya malaikat yang makhluk yang paling suci, makhluk yang paling taat, malah dipilih oleh Allah sebagai khalifah atau pemimpin. Malah manusia, ya, malah bukan malaikat tetapi manusia yang dipimpin. Padahal malaikat makhluk yang paling taat, tapi kenapa manusia yang dipimpin? Di situ dijelaskan wa'allama adamal asma'a kulha, karena manusia diberi ilmu, ya, sehingga ya untuk menjadi pemimpin ya harus berbekal ilmu yang luas, ya. Kemudian walaupun sempat ditanyakan oleh malaikat, tapi kan manusia berpotensi membuat kerusakan. Ya tentu pertimbangan keilmuan itu menjadi lebih primer bagi Allah yang kemudian memutuskan atau memilih manusia sebagai khalifah, bukan malaikat, ya. Gender perspektif Al-Quran dan hadis, ini Al-Quran dalam Al-Hujurat ayat 13 dan hadis Maqbulah. Yang pertama Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dakari wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'aruf, agar saling mengenal, ya. Laki-laki dan perempuan saling mengenal, antar bangsa suku agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketaatanmu atau takwamu. Innallaha alim khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya. Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki atau perempuannya yang dinilai, tetapi takwanya, tetapi ketaatannya kepada Allah. Kemudian salah satu bentuk dukungan ada An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min dakari au unsa,
baik itu laki-laki atau perempuan, bahwa mukmin dan dia mukmin. Kalau ada seorang mukmin yang beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, jadi tidak membedakan. Falanuh nahu hayatan thayyibah, maka akan diberi kehidupan yang baik ya. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, kalau dia beriman dan beramal soleh akan diberi kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsan, dan akan dibalas dengan balasan yang baik. Makanu ya'malun, sebagaimana yang dia lakukan. Ya, ini ada An-Nahl ayat 97. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari, ya, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Ini bukti kesetaraan, baik laki-laki atau perempuan sama, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, ini sebagai penguat bahwa Islam memandang setara, ya, sama-sama dilahirkan dalam keadaan suci, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang lain, akmalul mukminin imanan, ya, paling sempurna iman seorang mukmin, ya, ahsanakum khuluqan, ya, yang paling baik akhlaknya. Wahyarihim yarihmu linisahim, dan mereka yang paling baik memperlakukan perempuan. Luar biasa ya dukungan Al-Quran terhadap perempuan. Ya, bahkan dalam beberapa hal, misalnya mengapa surga berada di bawah telapak kaki ibu, ya, berada di bawah telapak kaki perempuan, ya. Kenapa bukan di bawah telapak kaki laki-laki? Nah, ini bagian dari Islam memuliakan perempuan. Ya, karena Al-Quran turun memang di masa jahiliyah, ya, yang sangat mendiskreditkan perempuan, yang sangat mendiskriminasikan perempuan. Kemudian ya terkait regulasi di tanah air, ya, misalnya dalam dunia politik, ya, partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan. Ya, jadi kalau ada partai, ada ketua, sekretaris, bendahara, salah satunya harus perempuan. Malah tidak ada bunyi salah satunya harus laki-laki, nggak ada. Ya ada, salah satunya harus perempuan. Artinya malah tidak mewajibkan laki-laki, tapi justru mewajibkan keberadaan atau keterwakilan perempuan. Sama juga ketika partai mencalonkan caleg, ya, calon anggota legislatif, ya, salah satunya harus menampilkan figur perempuan. Ini yang mungkin belum ada, ya, yang belum ada memang di Pilpres, Pilgub atau Pilbub, ya, pilkada. Kenapa nggak dibuat seperti ini, ya? Ya, walaupun agak rumit. Ya, misalnya calon gubernur atau wakil gubernurnya, ya, salah satunya harus perempuan. Calon presiden atau wakil presiden salah satunya harus perempuan. Calon bupati atau wakil bupati salah satunya harus perempuan, ya. Bisa saja dengan kemajuan kesadaran, ya, akan berubah seperti itu. Artinya senantiasa menyertakan keterwakilan perempuan, terutama dalam dunia politik. Ya, dunia yang ya saya kira paling menantang, ya. Saya tidak mengatakan politik kotor, ya. Yang kotor itu orangnya, ya, bukan politiknya. Politik netral. Bisnis pun sama, bisnis pun netral, tidak kotor. Yang kotor perilaku orangnya, ya. Ya, saya kira itu. Ya, karena tidak ada yang
raise hand untuk bertanya mungkin. Saya akhiri saja. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan terkait teori gender. Tentu goals-nya adalah bagaimana kita semakin memahami ya, semangat Al-Quran, ya, semangat Al-Quran dalam kesetaraan gender ini. Karena tadi dalam Al-Hujurat ayat 13 yang dinilai bukan laki-laki atau perempuannya, bukan bangsa atau sukunya, tetapi ketaatan kita atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin live. Izin end meeting.